Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dengan NPM 7420121214 kelas non reguler semester 2 Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas review materi hukum pidana oleh Dr. Heni, Ibu Profesor Heni, di pertemuan 4 kemarin. Nah, mari kita mulai membahasnya. Jadi Profesor Heni menjelaskan bahwa teknik merumuskan tindak pidana itu di dalam undang-undang atau dalam KUHP itu ada dua teknik, yaitu hanya yang merumuskan yuridis tetapi tidak bersama unsurnya, dan juga ada yang hanya merumuskan unsurnya tidak memberikan nama yuridisnya. Dalam teknik merumuskan tindak pidana ini dalam bahasa Belandanya itu volunte injuria. Nah, untuk yang ketiga juga ada, itu merumuskan yuridis dan unsurnya. Jadi kedua-duanya dirumuskan gitu ya. Ada pada bagian lembaga yang merancang undang-undang itu sendiri. Contohnya misalkan untuk hanya merumuskan yuridis tetapi tidak dengan unsurnya, itu pada KUHP pasal 351, pasal 239 dan juga pasal 184. Untuk contoh duanya, yaitu yang merumuskan unsurnya saja tetapi tidak memberikan nama yuridisnya, itu pasal 281, pasal 305 KUHP. Selanjutnya untuk contoh yang merumuskan yuridis dan merumuskan juga unsurnya, itu ada di pasal 362, 372 dan juga 378. Untuk subjek tindak pidana itu hanya manusia dan juga manusia dan korporasi atau misalkan dengan negaranya, itu yang merupakan subjek tindak pidana seperti itu. Nah, juga Profesor menjelaskan bahwa untuk yang merumuskan unsurnya saja tidak bersama yuridisnya, misalkan contohnya melanggar kesusilaan, itu umum, luas, dan tidak ada nama yuridis aslinya gitu. Jadi tidak ada nama yuridis pastinya bahwa itu yang dijelaskan itu apa, kategori apa, itu tidak ada seperti itu. Tetapi kelakuannya atau perilakunya yang dibahas di dalam peraturan KUHP tersebut, misalkan seperti itu. Misalkan untuk yuridis contohnya itu pencurian, itu karena sudah jelas pencurian seperti itu. Nah, Ibu Prof juga menjelaskan mengenai penggelapan dan pencurian. Apa sih perbedaannya? Untuk penggelapan itu ada penguasa dari penggelap atau punya kuasa, sedangkan pencurian itu di luar kuasa si pelakunya gitu. Jadi kalau misalkan penggelapan itu orangnya memiliki kekuasaan untuk menggunakan itu gitu. Jadi memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut tetapi digelapkan, tetapi dia bawa misalkan pulang atau dia gunakan tidak di seharusnya di area yang dia atau di waktu yang dia seharusnya memakai seperti itu. Untuk pencurian sudah sangat jelas ya, mengambil barang orang lain yang dia tidak mempunyai kuasa sama sekali gitu. Selanjutnya ada kejahatan, itu dinamakan misdriven dan juga pelanggaran dinamakan overdriven. Itu untuk hukumannya lebih berat di pelanggaran ya. Selanjutnya ada MVT atau memori van toelichting atau memori penjelasan KUHP. Tadi saya salah. Ternyata hukuman kejahatan itu lebih besar daripada pelanggaran. Terus kurungan juga itu lebih kecil daripada penjara. Jadi untuk penjara itu untuk yang next level of kejahatan, seperti itulah bisa dibilang seperti itu. Terus menurut doktrin ya. Menurut doktrin deliknya. Jadi delik dalam tindak pidana itu yang pertama ada delik formil atau delik material.
Yang kedua ada delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis per omisionis, komisa. Itu maksudnya tidak berbuat. Contoh, ibu yang membiarkan anaknya mati karena tidak mengurusnya. Jadi dia tidak membunuh anaknya, tetapi yang dia lakukan dengan cara tidak mengurus ke anaknya, misalkan hingga meninggal. Jadi dia tidak melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, tetapi dia melakukannya sengaja dengan misalkan ya tadi tidak memberi makan kedua anaknya itu hingga meninggal, misal seperti itu. Itu yang dinamakan delik komisionis. Selanjutnya ada delik dolus atau culpa, itu untuk kesengajaan ya. Selanjutnya ada delik tunggal dan berganda. Terus selanjutnya ada delik aduan dan bukan aduan. Terus delik politik dan hukum. Selanjutnya ada delik khusus dan juga umum. Itu contohnya untuk khusus umum itu ada di delik tunggal atau berganda itu ada di pasal 63. Selanjutnya untuk overspell ya ini. Overspell. Aduan, orang yang melakukan tindak pidana sebagai pelaku atau korban. Itu yang bisa melakukan aduan. Selanjutnya ada laporan. Siapa saja boleh untuk melaporkan suatu kasus tindak pidana, pelanggaran, kejahatan, dan juga aturan hukum lainnya. Selanjutnya ada di pasal 63 yaitu atau kan kursus idealis atau satu perbuatan tetapi dua atau lebih pelanggaran. Jadi dia melakukan suatu tindak pidana tetapi dia terjerat oleh beberapa pasal seperti itu. Selanjutnya di pasal 65 kan kursus gitu. Ibu Prof juga menjelaskan bahwasannya hukum perdata dapat meminjam hukum pidana. Jadi dari urusan hukum kasus perdata, hukum perdata itu kita bisa mengambil aturan yang ada di hukum pidana, karena misalkan ada suatu hal perilaku yang dilakukan oleh pelanggaran hukum perdata yang harus dibawa dan memang harus dituntaskan dengan hukum pidana seperti itu. Ya, mungkin pada review pertemuan keempat ini saya rasa cukup. Begitu saja yang bisa saya tangkap dari pertemuan 4 kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.